Halo traveler, terima kasih sudah klik video ini. Ketemu lagi sama aku Nina di channel YouTube aku yang akan membahas hal-hal seputar traveling. Tapi di video kali ini aku tuh nggak bakal ngebahas tentang traveling, baik hotel, kuliner, ataupun tempat wisata. Tapi aku mau sharing aja ke teman-teman tentang pengalaman anak aku kemarin operasi amandel. Ya walaupun nggak nyambung sih sama video aku sebelum-sebelumnya, cuman kayaknya mungkin banyak teman-teman yang perlu banget gitu info tentang operasi amandel untuk anak-anak. Jadi aku share sedikit pengalaman aku di operasi kemarin. Jadi anak aku Abi itu operasi di bulan Januari 2023, itu waktu umurnya dia 6 tahun lebih 2 bulan. Sebenarnya Abi ini udah didiagnosis amandel itu setahu aku di umur setahun. Oh ya, setahun. Jadi setahun tuh dia sempat panas, aku bawa ke spesialis anak. Waktu itu dibilang kalau dia amandel. Dan setelah itu di umur kedua dia sempat sakit panas lagi dan aku bawa ke dokter. Terus dokternya bilang ternyata amandelnya Abi tuh udah meradang. Dan setelah itu aku perhatiin amandelnya Abi tuh dalam kondisi dia kelihatan fit pun itu tetap besar, kayak hampir nutup jalan nafas gitu ya. Dan yang paling kelihatan banget dia itu kalau tidur ngoroknya tuh super kenceng sampai sudah di fase henti nafas. Mungkin buat teman-teman yang keluarganya atau mungkin diri sendiri itu pernah amandel pasti paham banget apa itu henti nafas. Jadi kalau waktu tidur tiba-tiba tuh nafasnya kayak berhenti sebentar terus mulai nafas lagi, dan itu tuh kayak gelagapan banget gitu. Dan sebelum memutuskan operasi ini sebenarnya aku udah pernah konsultasi sama dokter anak. Cuman sama dokter anak itu tidak disarankan operasi kalau anaknya dalam 1 tahun itu jarang banget panas. Dan kebetulan Abi memang tipe anak yang jarang panas. Mungkin karena Abi dari umur 0 sampai 5 tahun itu bisa dibilang dia nggak makan apapun, dia cuma minum susu formula dan susu UHT. Nah umur 5 tahun dia tuh mulai mau nyoba makan, terus ngemil jajan. Nah di sini tuh dia mulai jadi sering kayak sakit panas, batuk, pilek. Mungkin amandelnya itu kepicu sama makanan-makanan yang dia makan ya, mungkin dari minuman dingin atau minuman yang pakai micin, itu kerasa banget. Jadi aku mulai dari umur 5 tahun udah konsultasi beberapa kali ke dokter anak dan THT buat minta opsi operasi, tapi belum dokter tuh nggak menyarankan. Sampai akhirnya aku ketemu dokternya Abi yang terakhir ini, dan baru sekali ketemu ternyata aku klik karena dokternya juga menyarankan untuk ya kalau memang ibu mau operasi ya silahkan gitu, kalau memang ini yang terbaik. Dan buat menurut aku sendiri ini terbaik, dokter juga oke. Akhirnya kita ambil opsi untuk dioperasi. Pertimbangannya sendiri tuh karena abis sering sakit kan, kasihan juga, capek sedikit dia pasti anget, flu, udah gitu dia udah mulai masuk TK, takutnya itu tuh bakal mengganggu perkembangan dia. Yang namanya anak-anak istirahatnya tidurnya nggak bagus karena sering henti nafas waktu tidur, terus kalau makan sedikit sakit, takutnya kan mengganggu sekolah dan konsentrasi belajarnya. Jadi itu aja sih yang jadi faktor-faktor yang bikin aku oke deh, kayaknya operasi ini udah jalan terbaik buat Abi waktu itu. Oh ya teman-teman, video ini tuh murni aku bikin cuman sekedar sharing pengalamanku aja tentang operasi anak aku ya. Jadi operasi pada anak-anak. Kalau untuk pertanyaan lainnya tentang gimana prosedur, obat, kalian harus tanya ke ahlinya, harus ke dokter THT langsung ya. Jadi jangan jadiin video ini tuh bener-bener patokan medis karena aku memang bukan ahlinya dan sekedar pengen sharing aja. Siapa tahu ada teman-teman yang uh, ada pengalaman yang mirip-mirip sama anak aku gitu. Dan sekarang kita masuk ke videonya. Jadi ini tuh hari pertama, hari Rabu, Abi pertama kali aku ajak kontrol ketemu sama dokter THT-nya. Di sini kita masih belum tahu bakal opsi-opsinya tuh kayak gimana.
karena sebelum-sebelumnya kita udah ketemu dokter anak, dokter THT, itu kan tidak menyarankan operasi. Dan ternyata di pertemuan pertama ini tuh kita konsultasi, aku bilang Abi kondisinya seperti ini, dan dokter tuh menjelaskan kalau Abi kondisi amandelnya itu udah meradang, itu dikasih obat kayak gimana pun nggak bisa sembuh. Jadi dia tuh hanya menjaga pola makan aja supaya amandelnya nggak meradang yang bikin dia drop sakit, terus akhirnya badannya panas, anget. Terus kita juga ngomongin masalah operasi, dokternya bilang ya satu-satunya jalan kalau amandel itu maunya nggak kambuh lagi ya memang harus operasi. Akhirnya setelah dokternya klik, aku juga oke. Di sini ditanya juga kapan terakhir Abi sakit panas, itu sudah seminggu yang lalu. Akhirnya kita langsung dikasih rujukan untuk cek darah. Jadi hari Kamisnya itu kita cek darah, ini sudah di hari Jumat ya. Aku ngambil hasil cek darahnya. Awalnya Sabi masih oke, cuman di hari Jumat ini dia udah mulai nangis karena mungkin capek ya. Rabu kita ketemu dokter, Kamis dia ambil darah malamnya, terus Jumat itu ternyata kita ngambil hasil lab sambil dia di ronsen, jadi dia tuh udah kayak sebel, kesel, bete gitu aja. Setelah ambil ini tuh kita langsung ke rumah sakit buat kasih hasil labnya. Dari sini aku kasih hasil labnya ke dokter, itu benar-benar nggak nyangka kalau di hari itu juga Abi langsung dapet jadwal operasi. Jadi aku tuh nganter hasil lab itu sekitar jam 7 pagi, terus dokternya tanya kapan terakhir dia makan atau minum, itu tuh jam 6 pagi. Dokternya langsung bilang, oke lanjut aja puasanya, nanti jam 2 kita langsung operasi amandelnya. Jadi bener-bener wow, cepet banget ya. Hari Rabu ketemu dokter, Kamisnya udah cek lab, dan Jumatnya kita langsung dijadwalkan untuk operasi. Tapi menurut aku ya ini lebih bagus lah ya, jadi kita deg-degannya juga nggak lama nunggu-nunggu hasil, nunggu kapan jadwalnya, udah dapet jadwal kita langsung persiapan. Dari sini aku sempat pulang ke rumah dulu sebentar buat nyiapin pakaian-pakaian yang kita siapkan untuk selama nginep di rumah sakit untuk Abi operasi. Dan sekitar jam 11 aku udah harus langsung balik lagi ke rumah sakit buat nyiapin administrasi dan lain sebagainya. Dan untuk persiapan anaknya itu cuman puasa itu tadi ya, dari jam 6 pagi periksa sampai kita balik ke rumah sakit dia sama sekali nggak boleh makan dan minum. Akhirnya setelah kita ngurus administrasi dan lain sebagainya sekitar jam 11 tadi, karena ini masih ada COVID ya, di jam 12 Abi sempet di swab juga. Sambil nunggu hasil swabnya kita duduk-duduk mainan di sini. Anaknya tuh masih super tenang banget, alhamdulillahnya. Oh ya, sekedar info, jadi operasi amandel itu bisa dikategorikan ke operasi kecil karena dia itu nggak ada sayatan terbuka, jadi operasinya itu lewat mulut yang dibuka. Nah nanti amandelnya itu diambil dari sana. Walaupun ini tuh bisa dibilang operasi kecil, tidak memakan waktu lama, minim resiko, tapi tetap aja yang namanya emak itu pastinya deg-degan banget, takut banget anak masih sekecil ini nanti harus masuk ke ruang operasi sendiri, dibius. Tapi ya tetap harus bukan ditega-tegain sih, tapi ya harus dikuat-kuatin biar anaknya kan sehat gitu ke depannya. Dan akhirnya setelah menunggu hasil swab kira-kira setengah jam, kita masuk lagi ke IGD untuk dipasang infus. Di sini tuh ya udah tegangnya berasa banget. Anaknya sih masih oke, dan kita bawain mainan kesukaan dia biar dianya juga nggak terlalu panik. Tapi pada akhirnya waktu dipasang infus, tetap aja anaknya nangis. Mau gimana juga ya, dimasukin jarum, kita yang orang gede aja pasti takut, apalagi yang masih anak-anak. Kasian banget sih sebenarnya. Tapi ya nggak apa-apa lah ya, biar dia sehat. Dan akhirnya setelah dipasang infus, Abi tuh dipindah dari ruangan IGD tadi ke ruangan lain, kayaknya tuh ruang untuk persiapan operasi. Nah di sini tuh lumayan agak lama sih karena kita setengah 1 kalau nggak salah, atau sekitar jam 1 kita tuh udah dipindah ke ruangan ini. Dan di sini ya nggak ngapa-ngapain, ini aku iseng aja cek amandel dia. Dan ini tuh setelah drama dipasang infus nangis-nangis tadi, dia udah balik tenang lagi, infusnya juga udah kepasang. Di sini kita nunggu dokternya datang untuk operasi, ya sambil persiapan aja gitu.
Di sini anaknya juga tenang banget, sempat senyum-senyum, ketawa-ketawa sambil mainan HP. Dan gak lama dari itu, perawat datang lagi, Abi udah harus ganti dengan pakaian operasi. Oh ya, di operasi ini Abi juga nggak dipasang kateter, jadi kita cuman pakein pampers aja, alhamdulillah. Nah dari sini tuh sebenarnya kita sempat mikir, aduh gimana ya waktu anaknya nanti dibawa ke ruang operasi, jangan-jangan dalam kondisi sadar, pasti dia heboh banget kan. Dan ternyata enggak, setelah diganti baju, enggak berselang lama, Abi tuh diinjek obat gitu lewat infusnya, aku pikir tuh itu obat bius. Tapi kok dianya nggak tidur ya, dia kayak ngantuk, lemes aja. Dan efeknya tuh kayak gini, aku pikir ini tuh bius, ternyata bukan, ini sekedar penenang aja. Dan setelah dokter untuk operasinya datang, barulah dia dibius. Dan untungnya dibiusnya tuh masih pas bareng sama aku, bareng sama ayahnya juga. Jadi kita juga lega, tenang, anaknya juga nggak panik. Dan setelah dibius, akhirnya Abi dibawa ke ruang operasi dan aku nggak sempet nge-record waktu dia dibius, udah panik dan galau banget. Deg-degan momen itu tuh luar biasa banget. Dan dari diinjek obat bius sampai ke tidurnya itu benar-benar cepet banget, nggak ada dalam hitungan 1 menit ya. Dia langsung udah tidur, tenang, akhirnya dibawa sama perawat-perawatnya untuk menuju ruang operasi. Dan akhirnya setelah Abi dipindahkan ke ruang operasi, tentunya kita kepisah ya, akunya nunggu di tempat yang memang disediakan buat nunggu keluarga yang sedang dioperasi. Nah dari hasil pencarian aku sendiri gitu ya, kan amandel itu katanya operasi yang kecil, yang tidak memakan waktu yang lama. Ya awalnya sih deg-degan, cuman kayak udah meyakinkan diri, tenang aja ini tuh cuman sebentar gitu. Tapi ternyata setelah aku tunggu sekitar 1 jam, Abi itu kan dibawa jam 2 lebih sedikit, sampai jam 3 kok belum selesai. Di sini tuh udah mulai kerasa deg-degan banget. Ya ampun, semoga anaknya tuh aman, operasinya berjalan lancar. Dari yang awalnya aku bisa duduk tenang, akhirnya tuh aku kayak bolak-balik dari tempat duduk ke ruang perawatan nanti kalau udah operasi dipindah ke sana, sampai udah ditegur perawat, Bu, ditunggu dulu ya. Nanti kalau anaknya selesai operasi pasti dikasih tahu gitu, disuruh masuk. Tapi tetap aja kita tuh nggak tenang. Dan akhirnya setelah nunggu sekitar jam 3 lebih lah, hampir setengah 4 kalau nggak salah, itu kedenger banget suara nangisnya Abi. Dan di sini tuh aku lega banget, aku langsung jemput dia. Tapi di situ aku nggak bisa nge-record karena Abi bener-bener biusnya belum hilang sih efeknya. Itu dia masih muntah-muntah dan dia nggak mau ditidurin, itu suasananya chaos banget. Dan ini aku rekam ketika udah pindah ke ruang rawat inap dan dia juga udah lebih tenang, udah bisa tidur. Setelah sebelumnya antara biusnya mau hilang itu dia nangis kejer banget dan masih muntah-muntah, air liurnya keluar, itu darah, dan kata dokter sih itu normal-normal aja. Di sini kondisinya Abi tuh tidur dan tenang banget. Dan akhirnya kondisinya setelah benar-benar siuman, udah hilang total biusnya. Ini kondisinya Abi, setelah beberapa jam operasi dia udah boleh minum. Minumnya itu es krim yang harus warna putih, karena takutnya kalau warna lain nanti pas dia muntah itu nggak bisa diobservasi apakah muntahnya itu ada darahnya atau enggak. Dan dia juga boleh minum susu juga, yang pasti warnanya tetap harus putih. Jadi yang boleh itu warna putih ataupun bening. Nah ini aku bakal ngasih sedikit percakapan aku sama Abi setelah dia operasi. Dia bisa ngomong, jadi aku tanya apa yang dia rasain waktu itu. Dek, rasanya tenggorokannya sakit nggak? Sakit, kayak apa rasanya? Buat nelen sakit apa biasa aja? Sakit. Buat nelen sakit juga. Tapi nggak apa-apa. Masih aman? Masih biasa aja? Udah bisa minum susu? Pas diminumin es krim tadi rasanya kayak gimana? Adem gitu ya? Oke.
Jadi seperti ini ya kondisinya, benar-benar hari pertama pasca operasi. Dia udah boleh minum yang putih-putih itu tadi dan kondisinya juga udah membaik. Dia bilang tenggorokannya masih sedikit sakit untuk nelen, tapi nggak terlalu mengganggu juga. Menurutku dia masih oke banget. Dan malam harinya pun dia bisa tidur dengan tenang. Ini hari kedua setelah operasi amandel. Ya deh ya. Udah segaran, udah enak badannya. Iya, hari ini pulang. Tenggorokannya masih sakit? Hah? Udah gak? Beneran? Buat nelen grip? Nggak sakit? Mana? Saranginya mana? Sarangi. Nih, anakku udah bisa duduk. Ini hari kedua setelah operasi. Hari pertama. Nah, dia udah bisa senyum-senyum. Juga ada ular. Nah ini. Ya. Ini loh yang rare Jadi bisa. ada ular. Bi, ini yang rare bisa menyala Bi. Ada Bi Ada. di Surabaya. Ada. Ada. Tetap saya. Suaramu kayak gimana suaranya? Ada. Mana tadi? Saya di sini. Ini tuh udah hari ketiga ya, jadi kita masuk hari Jumat, ini hari Minggu. Sebenarnya Abi udah dapet izin pulang hari ini ya Bi ya, tapi harus nunggu sore soalnya mau dimasukin obat lagi dari sini, dari infusnya. Jadi nanti sore udah boleh pulang. Seneng gak? Suka ya? Capek di rumah sakit sayang? Tapi seneng kan? Amandelnya udah hilang ya? Pintar kok, nanti nggak sakit-sakit lagi ya, sehat terus, amin. Gimana? Oke, jadi kayak gitu kondisi Abi pasca operasi. Jadi selain tenggorokannya sakit, dia tidurnya malam itu masih ngorok. Itu karena masih banyak banget kayak sisa ludah dan darah di tenggorokannya. Selain itu ada perubahan suara itu kalau nggak salah sekitar 3 sampai 7 hari. Oh ya buat teman-teman, jadi Abi tuh nggak cuma minum aja, dia juga dapat bubur dari rumah sakit. Cuman karena dia nggak doyan, jadi dia nggak makan, bener-bener cuman susu, es krim sama air putih aja. Kondisi Abi bisa dibilang secara keseluruhan itu stabil ya. Jadi kayak tanda-tanda pasca operasi itu ya cuman sekedar sakit tenggorokan sedikit sama ada perubahan suara. Nah sekarang kita siap-siap mau pulang. Akhirnya selesai, infusnya udah dilepas, coba lihat. Tapi dia masih mellow. It's okay. Sini pulang, bye-bye. Dan akhirnya setelah selesai ngurus administrasi, lepas infus, kita baru balik itu malamnya dan dijadwalkan untuk kontrol bekas operasinya itu seminggu setelahnya ya. Jadi operasinya Jumat, kita keluar dari rumah sakit hari Minggu, kita dijadwalin kontrol lagi itu di hari Jumat setelahnya. Dan selama perawatan 5 hari di rumah sambil kita nunggu jadwal kontrol, yang pasti Abi nggak boleh makan atau minuman yang suhunya tuh masih hangat atau panas. Takutnya itu bakal bikin lukanya tidak nyaman atau menimbulkan luka yang lain. Terus untuk makan minum masih harus yang halus supaya nggak sakit juga lukanya. Untuk minuman, makanan aku masih pilih yang aman gitu ya. Aku kasih susu ya yang warnanya putih, suhunya ruangan. Dan juga aku usahain untuk makanan dan minuman itu yang warnanya putih atau bening. Jadi biar aku tuh bisa ngobservasi kalau semisal takutnya kejadian kayak muntah atau gimana tuh ada darahnya atau enggak.
Nah, di hari Jumat sesuai jadwal kontrol, aku tuh berangkat ke dokternya dan ternyata sayang banget dokternya tuh ternyata lagi cuti, jadi harus dimundurin sampai hari Senin. Nah, di sini tuh posisinya kan udah seminggu Abi nggak makan, akhirnya dia tuh ngerengek minta nasi gitu kan. Akhirnya aku bikinin nasi sama ikan yang udah menurut aku udah halus gitu ya, biar dia enak makannya. Tapi kebetulan banget malamnya dia tuh sempet kayak muntah, batuk, dan itu tuh ada darahnya. Di sini agak panik. Sebenarnya aku mau bawa ke UGD. Itu tuh kejadiannya udah malam sekitar jam 9 atau 10. Nah, pas kita mau bawa dianya tidur. Akhirnya karena kasihan ya udahlah kita nunggu besoknya. Tapi ternyata besoknya kondisinya oke, nggak jadi aku bawa periksa dan baru periksa di hari Seninnya lagi. Jadi di hari Senin tuh aku ketemu dokternya, bukan cuma nanyain masalah muntah, tapi sekalian jadwal kontrol yang udah ketunda yang harusnya di hari Jumat tuh aku kontrolin di Senin karena dokternya cuti dan hasilnya alhamdulillah semua bagus. Dan perawatan setelah kontrol itu Abi masih harus menyelesaikan obat beberapa hari sama dikasih jadwal kontrol lagi beberapa hari setelahnya. Dan setelah kontrol itu ya hasilnya semua oke, cuman disaranin untuk makan yang lembut dulu aja supaya lukanya itu membaik. Nah, apa sih perbedaannya habis setelah operasi dan sebelum operasi amandel? Yang paling jelas banget itu ngoroknya udah nggak ada, dia tidurnya tuh jadi tenang banget. Awal-awal tuh sampai kayak bingung, duh Abi aman nggak ya, karena saking nggak ada suaranya. Biasanya dengkurnya tuh kenceng banget sampai kadang henti nafas. Dan sekarang alhamdulillah tidur pastinya lebih nyenyak ya, karena nafasnya juga lebih lancar, nggak ada gangguan di tenggorokan. Terus ini nggak tahu ada efeknya atau enggak, makannya dia lebih banyak, mungkin menurut aku ada pengaruhnya. Karena amandel yang diangkat itu kan dikasih ke kita, di situ tuh udah kayak ada batu-batu kecil, apa ya namanya, karies gitu kalau nggak salah. Jadi mungkin menurut aku pasti sakit lah ya di tongsilnya itu tuh ada batu kecil-kecilnya. Udah gitu dia juga jarang panas, jarang flu, alhamdulillah banget. Oke, jadi sekian dulu video aku kali ini. Semoga video ini tuh bermanfaat, sedikit memberi informasi buat teman-teman yang mungkin lagi cari-cari info nih, mungkin untuk anaknya, adiknya, atau saudaranya yang mau ngejalanin operasi. Menurut aku operasi ini tuh beneran operasi kecil, terus minim resiko. Dan yang pasti teman-teman harus konsultasi dengan dokter karena mereka yang lebih ahlinya, pasti mereka menyarankan yang terbaik. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan klik tombol subscribe sebagai bentuk dukungan kalian buat aku. Dan see you on my next video. Bye!